Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri Amin. wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan status hadis ini hasan sahih. Ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasul, aku pernah berlayar di lautan dan tidak membawa air kecuali sedikit. Jikalau rombonganku berwudu dengan air tawar tersebut, maka kami tidak akan minum, akan kehausan. Tapi jikalau kami meminum air tersebut, maka kami tidak bisa berwudu. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Apa jawaban Nabi? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yang namanya air laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini ada dua poin yang disebutkan oleh Nabi. Pertama, yang namanya air laut itu suci. Artinya apa? Artinya boleh berwudu dengan air laut, boleh mandi junub dengan air laut. Pernah nginep di villa pinggir laut Bapak Ibu? Nah, kalau lagi bulan madu langsung tidur aja, niat mandi junub, sah mandinya, ya. Boleh diminum, boleh kalau suka. Jadi air laut itu suci hukumnya. Yang kedua, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa seluruh binatang yang ada di dalam laut hukumnya halal untuk dikonsumsi, kecuali dua model hewan yang haram dimakan. Pertama, yaitu yang beracun, dan yang kedua yang hidup di dua alam. Jadi kata para ulama, hewan yang ada di laut apa saja itu boleh dimakan. Mau ikannya, mau anjing lautnya. Anjing darat memang haram, tapi anjing laut halal. Babi darat memang haram, tapi babi laut halal. Ini disebutkan di dalam kitab Hayat Hayawanil Kubro karangan Al-Imam Ad-Damiri. Ikan hiu halal, ikan paus halal. Di Sahih Bukhari, sahabat pernah menemukan bangkai ikan paus. Akhirnya para sahabat pun memakannya, bahkan membawanya ke Madinah. Ini oleh-oleh buat Nabi, diberikan kepada Nabi, kemudian dimakan oleh Nabi. Sahabat menceritakan, Nabi, ini adalah bangkai ikan paus. Nabi tidak melarang, Nabi tidak mengingkari. Artinya apa? Artinya ikan paus mau hidup, mau dalam keadaan mati halal. Dan seluruh ikan seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menemukan ikan mengambang, ambil saja, halal. Cuman perhatikan, ngambangnya karena apa? Takutnya keracunan. Maka kalau keracunan jangan dimakan.
Tapi ala kulli hal ikan itu halal, baik kita temukan dalam keadaan hidup atau kita temukan dalam keadaan mati. Jadi anjing laut halal, babi laut halal, ikan paus halal, ikan hiu juga halal. Pertanyaannya, bagaimana hukum kepiting? Nah, kepiting kan banyak dijual ya. Sekarang seafood itu salah satu menu favoritnya apa? Kepiting. Kenapa? Lobster kemahalan. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana hukum kepiting Bapak Ibu? Halal atau haram? Bapak Ibu bisa dilihat di dalam kitab Al-Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi. Jadi Al-Majmu' ini syarah dari Al-Muhaddab. Al-Muhaddab karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, disyarahkan oleh dua ulama. Satu Imam Nawawi, judulnya Al-Majmu', yang kedua Al-Bayan karangan Al-Imam Al-Imran. Di dalam Al-Majmu' karangan Imam Nawawi disebutkan bahwasanya as-saraton atau kepiting hukumnya haram untuk dimakan. Alasannya apa? Alasannya adalah karena kepiting termasuk hewan dua alam. Hewan dua alam termasuk kategori al-khaba'is. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is." Dihalalkan yang tidak menjijikan dan diharamkan yang menjijikan. Para ulama mengatakan hewan yang hidup di dua alam seperti tadi kepiting, kemudian kodok, penyu dan lain sebagainya haram untuk dimakan. Biawak hidup di dua alam juga haram untuk dimakan. Semua hewan yang hidup di dua alam haram dimakan karena termasuk surat Al-A'raf tadi, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah mengharamkan binatang-binatang yang dianggap jijik. Binatang yang dianggap jijik adalah binatang yang hidup di dua alam. Nah, akan tetapi itu kan penelitian ulama dulu ya. Jadi ulama dulu itu meneliti bahwa kepiting ini hidup di dua alam. Kenapa? Karena sering melihat kepiting-kepiting berjalan di pinggir pantai, kadang ke air, kadang ke darat, kadang ke air, kadang ke darat. Maka para ulama berkesimpulan kepiting ini adalah hewan dua alam. Nah, akan tetapi di zaman sekarang dilakukan penelitian ulang. Ini kira-kira kepiting itu hewan dua alam atau bukan? Maka diteliti kembali. Oh, ternyata kepiting itu bukan hewan dua alam. Kenapa kok bisa hidup di darat? Karena kepiting itu membawa persediaan air. Ini sama seperti mobil, Pak. Ada apanya? Bensin. Air radiatornya kan. Kalau air radiatornya kering, kira-kira bagaimana? Lah ngepul mobilnya, mati, nggak bisa jalan. Sama seperti kepiting, ketika persediaan airnya akan habis, dia kembali lagi ke air, ambil lagi, hidup lagi di darat, ambil lagi, hidup lagi. Maka para ulama zaman now, tahu zaman now, zaman kontemporer seperti sekarang, berkesimpulan bahwasanya yang namanya kepiting itu hewan satu alam, yaitu hanya hidup di air, tidak bisa hidup di darat. Di darat harus membawa persediaan air. Saya tanya kepada Bapak Ibu, lele kira-kira hewan dua alam atau satu alam? Satu alam. Satu. Kalau kita ambil ikan lele Bapak Ibu, kita taruh di debu, itu bisa hidup sampai 12 jam. Apakah
ikan lele bisa hidup di darat selama 12 jam disebut dengan hewan dua alam? Tentu tidak kan? Sama dengan kepiting. Apakah ketika bisa berjalan di darat disebut dengan hewan dua alam? Tidak. Nah, maka para ulama zaman sekarang melakukan penelitian ulang dan ditemukan bahwasanya kepiting ini adalah hewan apa? Hewan satu alam. Maka kalau seandainya alasan pengharamannya hilang, berarti keharamannya juga hilang. Sesuai dengan kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu akan berubah sesuai dengan alasan hukumnya. Kalau alasan hukumnya ada, berarti hukumnya ada. Tapi kalau alasan hukumnya tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Dulu para ulama mengharamkan kepiting, alasannya apa? Hidup di dua alam. Dan sekarang dilakukan penelitian ulang, ternyata kepiting bukan dua alam tapi satu alam. Kira-kira hukumnya berubah nggak? Berubah. Yang tadinya haram menjadi halal. Pak Ustadz, berarti itu menghalalkan yang haram dong. Nah, kita harus paham dulu Bapak Ibu. Pedoman kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ini yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang tidak bisa diganggu-gugat pun hukum-hukum yang qat'i, hukum yang secara nas. Nas itu dalam ulumul Quran atau dalam usul fikih disebutkan al-lafdzul ladzi madalla alaihi lafdzu la yahtamil ghair. Jadi sesuatu yang tidak memungkinkan makna lain kecuali satu makna saja, itu namanya nas. Kalau nas qat'i dalam Al-Quran dan hadis itu tidak bisa diganggu. Tapi kalau seandainya ya penafsirannya masih, nasnya masih berbentuk mufassar penafsiran, masih berbentuk zonni ijtihad para ulama, inilah yang bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai penelitian yang dilakukan ya. Pak Ustadz, tapi ada itu di kitab kuning, kepiting itu haram. Saya bilang kitab kuning itu penelitian para ulama. Penelitian zaman dulu, penelitian zaman sekarang belum tentu sama dengan penelitian zaman dulu. Ini perlu kita pahami ya. Jangan mendudukan kitab kuning seperti Al-Quran dan hadis. Bukan. Kitab kuning mungkin salah, kitab kuning mungkin penelitian sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisi masyarakatnya ya. Ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita mengatakan apa yang di kitab kuning itu sudah pasti benar. Tidak. Yang bertentangan dengan kitab kuning fasik. Jangan seperti itu. Kita harus sadar bahwa pedoman kita Al-Quran dan hadis. Para ulama menggali Al-Quran hadis, jadilah kitab kuning. Kitab kuning isinya beda-beda. Di satu kitab halal, di satu kitab haram. Ini namanya masalah ijtihadiyah, ijtihad para ulama. Sampai sini paham ya? Makanya kita selain belajar fikih di kitab kuning, kita harus belajar usul fikih dan kita harus belajar qawaid al-fiqhiyah. Apa fungsinya belajar usul fikih? Biar kita tahu dari mana ulama menggali hukum. Kenapa kita belajar qaidah fiqhiyah? Biar kita tidak kaku dengan zaman sekarang. Kita tidak hidup di zaman Imam Nawawi, kita tidak hidup di zaman Imam Rafi'i, tapi kita hidup di zaman sekarang ya. Maka butuh kepada pemikiran-pemikiran ulama zaman sekarang. Nah, ini untuk memutuskan beberapa hukum yang enggak semuanya. Tidak semua hukum yang ditetapkan ulama dulu dirubah, enggak. Bahkan 90% kita masih menggunakan hukum ulama yang dulu ditulis. Mungkin ada beberapa saja yang mengalami perubahan. Salah satunya tadi adalah hukum kepiting ya. Nah, maka Bapak Ibu kalau ngelihat ada yang jualan seafood, udah
mau beli aja silahkan, tidak jadi masalah. Jangan tukang seafoodnya digeruduk, woi haram ini, tutup nih. Kata Imam Nawawi haram, jangan memposisikan kitab kuning sebagai Al-Quran. Ya, kalau kita pengen nahi munkar, para ulama mensyaratkan ini kemunkaran yang disepakati oleh para ulama. Kalau kemunkarannya itu para ulama masih berbeda pendapat, tidak boleh. Ya, kita melakukan nahi munkar seperti kunut kata Imam Syafi'i apa? Sunnah. Kata orang NU sunnah. Kata orang Salafi bid'ah. Orang Salafi tidak boleh ngatain orang-orang kunut ahli bid'ah, orang kunut sesat, nggak boleh. Kenapa? Karena walaupun menurut mereka kunut itu munkar, tapi munkarnya hanya menurut mereka saja. Kita tidak boleh nahi munkar kecuali kemunkaran yang disepakati oleh para ulama. Apa? Ada prostitusi, geruduk, ada judi, kita nahi munkar. Karena kan prostitusi, judi itu kemunkaran yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada satupun ulama yang memperbolehkan, betul nggak? Kemunkaran seperti ini yang harus kita ingkari. Tapi kemungkaran versi sendiri, versi kelompok sendiri jangan diingkari. Kalau ada ulama lain yang mengatakan boleh, ya. Jadi seperti itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah,